Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan ini kita akan membahas ada dua soal ya. Dua soal tentang pertidaksamaan, di mana masing-masing ini merupakan soal UM-UGM tahun 2016 dan SIMA UI tahun 2018. Baik, kita coba bahas secara bersama-sama ya. Soal yang pertama ini kita coba jawab. Katanya apa? Semua nilai X yang memenuhi ini adalah berapa? Ya, 1 ditambah akar 4 dikurang X kuadrat per X kuadrat dikurang X ya, besar dari 0. Baik, nah untuk menjawab soal seperti ini maka terlebih dahulu kita coba penuhi syarat yang bentuk akar ya. Jadi ada syarat yang harus dipenuhi, itu adalah, kita coba tulis saja ya, syarat yang harus dipenuhi itu adalah bentuk akarnya ini. Nah, bentuk akar ini kalau dia ada bentuk akar maka yang di dalam akar harus positif ya, atau paling kecil nilainya harus 0. Nah, ini artinya 4 dikurangi X kuadrat ini nilainya harus besar ya, dari 0. Dia harus positif. Nah ini berarti kalau kita faktorkan akan sama dengan apa? Ini kalau kita buat 4 itu adalah 2 kuadrat, berarti ini dikurangi X kuadrat besar sama dengan 0 ya. Nah, kita tahu bahwa kalau misalkan ada bentuk A kuadrat dikurangi B kuadrat, ini bisa difaktorkan menjadi apa? A ditambah B kemudian dikali A dikurangi B. Nah, ini adalah faktor dari A kuadrat dikurangi dengan apa? B kuadrat ya. Ini cara memfaktorkannya. Baik, berarti di sini yang sebagai A-nya adalah 2, yang sebagai B-nya adalah X. Berarti A ditambah B-nya adalah 2 ditambah X dikali dengan A kurang B-nya 2 dikurang X. Nah, ini besar sama dengan 0 ya. Nah, berarti supaya perkalian kedua ini nilainya 0, maka salah satunya harus 0. Nah ya, boleh yang 2 ditambah X-nya yang sama dengan 0, atau 2 dikurang X-nya yang sama dengan 0 ya. Nah, maka untuk yang 2 ditambah X sama dengan 0, berarti nilai X-nya sama dengan berapa? Sama dengan min 2. Untuk 2 dikurang X sama dengan 0, maka X-nya akan sama dengan berapa? X sama dengan 2. Nah, ini. Nah, berarti ini kita coba buat garis bilangannya ya. Di sini ada 2 angka, yaitu min 2 dan 2. Di sini ada tanda sama dengan, berarti dia ikut ya. Nah, kita coba buat min 2 kecil, berarti sebelah kiri, 2 lebih besar sebelah kanan letaknya. Kita coba cek di daerah 0 saja ya, daerah 0. Kalau X-nya adalah 0, sini saja boleh. 2 ditambah 0 adalah 2, positif ya. Dikali 2 dikurang 0 adalah 2, positif juga. Berarti bilangan positif dikali bilangan positif hasilnya adalah positif. Nah, maka di daerah X sama dengan 0 itu hasilnya adalah positif. Nah, dengan demikian yang sebelah kanan dan yang sebelah kiri nanti akan bernilai negatif karena dia selalu selang-seling ya. Selang-seling itu berlaku jika faktorisasinya itu berpangkat ganjil ya, atau pangkat 1 gitu.
Ini pangkat 1 ya, atau beda-beda faktornya. Nah ini, jadi dia selang-seling. Kecuali nanti kalau pangkatnya ada pangkat 2 atau pangkat genap ya, atau ada faktor yang sama. Nih. Nah berarti karena ini yang ditanyakan adalah besar atau sama dengan 0, maka daerah yang memenuhi itu adalah daerah yang positif. Nah ini syarat yang harus dipenuhi. Nah yang kedua itu adalah, nah kita selesaikan pertidaksamanya ya. Nah karena tadi di sini harus positif ya, harus besar sama dengan 0, berarti 0, kalau misalkan 0 saja, 0 ditambah 1 kan 1. Nah berarti yang di atas itu sudah jelas hasilnya adalah positif. Nah kan gitu ya, karena syaratnya harus besar dari 0 tadi. Nah kalau dia positif besar dari 0, berarti kalau ditambah 1 pasti positif hasilnya. Maka di sini hasilnya positif yang di atas. Nah yang di bawah x kurang x kuadrat dikurangi x. Nah ini x kuadrat dikurangi x. Nah ini besar dari 0. Maka kalau kita faktorkan yang sebagai penyebutnya itu akan sama dengan apa? Berarti tadi positif yang di atas, berarti di bawahnya x dikali x dikurangi 1 ya. Ini besar dari 0. Maka yang membuat 0 dari penyebutnya itu adalah apa saja? Ya ada 2. Berarti pertama x-nya sama dengan 0 ya. Yang kedua x kurang 1-nya yang sama dengan 0. Nah kalau x kurang 1 yang sama dengan 0, berarti x-nya berapa? Ya x-nya sama dengan positif 1 ya. Nah maka kita coba buat garis bilangannya. Kita coba buat di sini saja. Set. Di sini ada 2 angka ya. Angkanya itu masing-masing 0 dan 1. Di sini tandanya tidak ada tanda sama dengan, atau kalau dia sebagai penyebut dia memang tidak boleh ikut ya. X-nya 0 tidak boleh ikut dan X-nya 1 tidak boleh ikut. Nah maka ini kita coba 0, di sini 1. Kita coba tes di salah satu daerah saja. Kita misalkan di daerah sebelah kanan ya, ada angka 2. Kalau X-nya 2, hasilnya positif atau negatif? Yang di atas sudah positif ya, berarti 2 dikali berarti kalau X-nya 2 dikali 2 kurang 1 adalah 1. Berarti 2 dikali 1 adalah 2. 2 itu adalah positif ya. Berarti kalau dibagi positif dibagi positif, hasilnya adalah positif. Nah maka di daerah 2 itu hasilnya positif. Sehingga di daerah tengah hasilnya akan negatif. Sini akan positif ya. Berarti ya. Berarti besar dari 0. Nah, berarti sebelah kanan dan sebelah kiri yang positif ya. Oke. Maka irisan dari keduanya ini ya, yang tadi yang harus positif adalah ini ya. Antara min 2 dan 2, terus dia juga harus memenuhi ini ya. Oke, berarti kalau kita iriskan akan sama dengan, kita buat di sini saja. Di sini kalau kita lihat angka-angkanya paling kecil adalah berapa? Min 2. Min 2-nya ikut ya. Terus 0 ya, 0-nya tidak ikut. Kemudian 1, kemudian 2. 2-nya ikut. Oke. Nah, kita coba tadi angkanya adalah min 2, ini adalah 0, ini 1, ini adalah 2. Yang pertama tadi hasilnya atau daerahnya adalah antara min 2 dan 2. Oke, yang kedua kecil dari 1 dan besar dari, kecil dari 0 ya, dan besar dari 1. Ya,
maka daerah yang memenuhi itu adalah daerah yang irisannya. Sehingga jawabannya itu adalah X-nya besar dari min 2 ya, besar sama dengan ya karena dia ikut, dan X-nya kecil dari 0, atau X-nya besar dari 1 dan X-nya kecil atau sama dengan 2. Oke, berarti pilihannya adalah yang A ya. Nah, soal yang kedua adalah soal SIMAK UI ya. Oke, kita coba bahas secara bersama-sama. Himpunan penyelesaian 4 dikurang X kuadrat kurang dari atau kecil dari harga mutlak X ditambah 2 adalah berapa? Oke, untuk menjawab soal ini maka ada dua ya kemungkinan ya. Pertama adalah kedua ruas kita kuadratkan ya. Kedua ruas kita kuadratkan berarti sebelah kiri kita kuadratkan akan menjadi 4 dikurang X kuadrat dikuadratkan kecil dari nilai mutlak atau harga mutlak. Kalau dikuadratkan hasilnya akan positif ya. Berarti X ditambah 2 dikuadratkan. Jadi harga mutlaknya hilang maksudnya ya. Nah ini. Kemudian kemungkinan kedua adalah apa? Kedua adalah ini karena pada soalnya itu 4 dikurang X kuadrat itu kecil dari harga mutlak X tambah 2. Kita tahu bahwa harga mutlak ini nilainya selalu positif ya. Nah berarti kalau misalkan ini kecil dari bilangan positif, berarti 4 kurang X kuadratnya harus negatif ya kan, atau harus kecil dari 0. Nah jadi ada dua kemungkinan ya. Di yang kedua itu adalah atau, nanti digabung ya. Kemungkinan kedua itu adalah 4 dikurangi X kuadratnya itu harus kecil dari 0 ya. Nah itu, atau harus negatif ya, karena nilai mutlak itu selalu positif ya. Supaya ini kecil dari bilang positif maka ini harus negatif. Nah berarti kita coba selesaikan kedua syarat ini ya. Oke, berarti sebelah kiri ini kalau kita pindahkan ke kiri semua, 4 dikurangi X kuadrat dikuadratkan, ini pindah ke kiri berarti menjadi X tambah 2 kuadrat, berarti ini kecil dari 0 ya. Ini tadi A kuadrat kurang B kuadrat. Nah bentuk gini ya, sama. Berarti A tambah B dikali A kurang B. Berarti 4 dikurangi X kuadrat ditambah dengan B nya adalah X tambah 2 dikali A kurang B. Berarti 4 dikurangi X kuadrat dikurangi B, berarti dikurangi X dikurangi 2 kecil dari 0. Nah ini ya, berarti ini X kuadratnya negatif. Nah kita coba keluarkan saja negatif satunya ya, supaya nanti X kuadratnya positif. Berarti X kuadratnya jadi positif ditambah X, karena min 1 dikeluarkan jadi dikurang X. 4 ditambah 2 adalah 6, karena min 1 dikeluarkan berarti jadi min 6. Ini juga min X kuadrat ya, supaya positif kita keluarkan saja min satunya. Berarti ini min X kuadrat jadi positif X kuadrat. Ini min X jadi positif X. 4 dikurang 2 adalah 2. 2 positif jadi negatif 2 karena min satunya dikeluarkan. Nah, ini kecil dari 0 ya. Nah di sini bilangan min 1 dikali min 1 itu jadi positif 1 ya. Berarti ini kita coret saja jadi positif ya. Nah maka kita coba faktorkan ya. Faktor dari ini adalah X dikurang 3 dikali X ditambah 2 ya. Kemudian ini faktornya berapa? X tambah 2 dikali X kurang 1. Oke, berarti di sini nilai X-nya berapa saja? Nilai X-nya ada 4 ya. Berarti
sorry ada 3 ya, karena X tambah 2 nya sama. Berarti yang membuat 0 itu apa saja? Supaya perkalian 0 berarti X kurang 3 nya harus 0, atau X tambah 2 nya yang harus 0, atau X kurang 1 nya yang harus sama dengan 0. Maka nilai X nya akan sama dengan berapa? Yang membuat 0 itu nilai X nya akan sama dengan, di sini adalah 3, ini X sama dengan min 2 ya. Di sini X sama dengan positif 1 ya. Berarti kita coba garis bilangannya itu kita coba buat. Ini ada 3 angka ya. Ini kecil dari 0, tidak ada tanda sama dengan, berarti angka-angkanya tidak ikut ya. Berarti ada 3, 1, 2, 3. Yang paling kecil letaknya sebelah kiri, berarti min 2, kemudian 1, kemudian 3. Oke, di sini ada faktor yang sama, X tambah 2. X tambah 2 itu berarti X nya min 2. Nah, nanti di sekitar X min 2 itu tandanya sama nanti ya. Tandanya sama. Oke, kita coba cek di daerah paling kanan saja. Daerah paling kanan itu ada angka 4 ya, yang mewakili. Berarti kalau X nya 4, 4 dikurang 3 adalah 1, positif ya. 4 ditambah 2 adalah 6, positif juga. 4 ditambah 2 adalah 6, positif juga. 4 dikurang 1 adalah 3, positif juga. Berarti bilangan positif dikali positif kali positif dikali positif, hasilnya adalah positif ya. Maka di daerah X sama dengan 4 itu hasilnya positif. Ini berarti yang sebelah kirinya negatif nanti. Yang di sini positif. Nah, di sininya positif juga karena X tambah 2-nya ada 2 ya. Ada yang sama faktornya. Berarti di sekitar X sama dengan min 2 itu tandanya sama. Nah, maka karena yang ditanyakan kecil dari 0, berarti jawabannya adalah yang negatif. Ini yang pertama. Nah, ini kita gabungkan dengan ini. 4 dikurang X kuadrat kecil dari 0, berarti 4 itu sama juga dengan 2 kuadrat, berarti dikurangi X kuadrat. Supaya kita faktorkan mudah ya, kita ubah jadi gini ya. Berarti A tambah B dikali A kurang B. 2 ditambah X dikali 2 dikurang X. Berarti ini kecil dari 0, maka yang membuat 0-nya ada 2 angka ya. Berarti pertama apa? Pertama 2 ditambah X, ini sama dengan 0, satunya lagi 2 dikurang X, ini sama dengan 0 ya. Berarti kalau 2 ditambah X sama dengan 0, X nya berapa? X nya sama dengan min 2. Kalau 2 kurang X sama dengan 0, berarti X nya sama dengan 2 ya. Oke, kita coba buat garis bilangannya. Ini kecil dari 0 berarti tidak ada tanda sama dengan, berarti angkanya tidak ikut ya. Oke, berarti di sini angka-angkanya min 2 dan 2. Kita cek di salah satu daerah saja. Di daerah 0 saja boleh. Kalau X nya 0 berarti 2 ditambah 0 adalah 2, positif ya. 2 dikurang 0 adalah 2, positif juga. Berarti positif dikali positif hasilnya positif. Maka di daerah 0 itu hasilnya positif. Ini berarti sebelah kanannya nanti negatif, sebelah kirinya negatif juga ya. Selang-seling ya, karena tidak ada faktor yang sama. Berarti karena yang ditanyakan kecil dari 0, berarti yang jawabannya adalah yang negatif. Nah, sehingga gabungannya itu akan sama dengan apa? Gabungannya itu adalah, kita coba. Di sini paling kecil adalah min 2 ya. Min 2, kemudian ada 1 ya. 1, kemudian ada 2, ada 3 ya. Oke. Nah, kita coba gabungkan. Tadi yang pertama antara 1 dan 3. 1 dan 3. Kemudian yang kedua kurang dari min 2 besar dari 2.
Oke, berarti gabungannya apa? Gabungannya itu adalah X-nya kecil dari min 2 dan X-nya nanti selagi ada yang jawabannya berarti ini ya, ini mengikuti. Nah, besar dari 1 ya. Berarti hasil akhirnya adalah X, dimana X-nya itu bilangan real ya. Berarti X-nya kecil dari min 2 atau nanti X-nya besar dari 1. Oke, berarti pilihannya itu adalah yang C. Baik, kita sampai di sini dulu pertemuan kita pada kali ini. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat dan bisa menambah kemampuan adik-adik untuk menghadapi UTBK SBMPTN 2021. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.